Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore yang berbahagia ini, walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu nikmatnya berupa rintikan air hujan, masih memberikan semangat kepada kita untuk berusaha menuntut ilmu, dan ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan ya'lamu sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memudahkan langkah hatinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Masyaallah muslimin yang dimana Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang lafadzul lisan, yaitu menjaga lisan, dikarenakan lisan ini adalah merupakan usaha manusia untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang menyebab hawa nafsu, untuk melakukan perbuatan yang dari ucapan yang buruk maupun yang baik. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita dalam satu hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakfir aw yasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada hari beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia falyakul khairan, berkata baik, atau yasmut, atau diam. Dan bahkan sering kita mengucapkan dalam setiap muqaddimah ada satu ayat yang kita baca, salah satu dalam qul qala syai'an yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba adalah waqul sadida, yaitu berkata dengan perkataan yang benar. Sehingga perkataan yang benar ini Allah ridha dan mencintai kita. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amal kita, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini manfaat daripada bagi seorang hamba yang senantiasa menjaga lisan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah di antara kita atau manusia yang paling baik ucapannya, ya, melainkan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika Allah mengutus Musa dan Harun
kepada Fir'aun yang harus dilakukan oleh Musa dan Harun bukanlah dengan melakukan perkataan-perkataan yang kasar, keras, tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun, wa qulu qaulan layyinan, dan adalah kalian berdua menyampaikan dakwah perkataan yang lembut kepada siapa? Fir'aun. Jadi perkataan yang lembut kepada Fir'aun. Mudah-mudahan dengan perkataan yang lembut ini menjadikan lunak hati seseorang, menjadikan hati lunak Fir'aun dan para prajurit. Ini salah satu daripada utamaan menjaga lisan kita agar terhindar dari hal-hal yang menimbulkan mudarat bagi pribadi dan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang hamba ini berkata baik yang pertama dan perkataan itu benar. Kadang-kadang lisan ini tidak bisa terjaga konfidin, yang sering terjadi di kalangan umat manusia, penyebab terjadinya pertikaian, terjadinya masalah dalam kehidupan persaudaraan, persatuan ini adalah karena lisan. Ya, karena lisan. Atau sering banyak orang melakukan tamimah, yaitu mengadu domba. Karena mengadu domba ini mengandung banyak unsur mudaratnya, bahkan dosanya lebih besar daripada sihir. Ya, tamimah ini menjadi penyebab dosanya besar daripada sihir. Kalau sihir itu ikhwan biasanya bertujuan untuk menyakiti orang lain, namun dia butuh waktu, jarak yang panjang. Sedangkan tamimah ini tidak, mengadu domba ini tidak. Bisa seketika itu atau waktu sesaat setelah. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam kisah terdahulu, ada seseorang yang menjual budaknya. Ada seseorang yang menjual budaknya. Kemudian budak ini dijual dengan keadaan murah dan bertanya, orang yang ingin membeli, kenapa kau jual budak ini dengan harga yang murah? Apa katanya? Sesungguhnya aku memiliki budak ini orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba. Akhirnya dibelilah budak ini. Dan ketika budak ini sudah berada di tuannya yang baru, maka budak ini membuat fitnah. Nah, ini salah satu daripada tamimah itu bisa memunculkan pada dirinya adalah fitnah, bisa pula ghibah, dan bisa pula tamimah itu sendiri. Makanya dosanya murokah. Dosa orang yang melakukan tamimah ini murokah. Apa namanya, double, banyak dosa yang dia dapatkan. Sehingga budak ini mengatakan kepada tuan putrinya, dan dia mengatakan, wahai tuanku, sesungguhnya suamimu itu telah memiliki seorang wanita yang lain, yang bahkan dia akan menikah dengannya, dan bisa jadi engkau lagi tidak akan dicintai. Maka mendengar hal yang demikian ini, geraklah hati seorang wanita tersebut, yaitu istri, dan berkata, apa yang harus aku buat? Maka dia mengatakan, budak dan mengatakan, datanglah kepada dukun untuk mencari sesuatu yang bisa dia tertarik lagi kepadamu. Maka kemudian dia datang ke tukang sihir, dan kemudian tukang sihir ini memberikan apa yang dilakukan, yaitu dia harus memiliki buhul tali. Maka ambillah satu atau dua helai rambut dari jenggotnya. Maka ketika itu, bagaimana cara mengambilnya? Maka datanglah nanti malam, engkau membawa pisau. Kemudian ambillah satu helai atau dua helai jenggot dari suami tersebut. Kemudian besoknya, budak tadi mengatakan kepada tuan putranya, yaitu ayah tuannya, yang laki-laki. Kemudian dia mengatakan, wahai tuanku, sesungguhnya istrimu ini sudah bermain dua dengan kau.
dia sudah menyukai orang lain dan lebih mencintai orang lain. Kemudian ada buktinya. Kalau dia ingin mencintai orang lain dan akan menikah dengan orang lain, buktinya nanti malam kau pura-pura tidur, bahwasanya dia akan membunuh. Maka ketika itu si tuannya tidur dan dia pura-pura tidur. Kemudian istrinya hendak mengambil satu helai rambut dari jenggotnya. Kemudian suaminya melihat, kemudian diambil pisaunya dan kemudian digorkan ke lehernya. Terjadilah pembunuhan terhadap istri. Setelah itu keluarga yang laki-laki ini, keluarga perempuan tidak terima, marah, dibunuh pula lah yang suaminya. Kemudian keluarga yang laki-laki tidak terima, maka terjadilah peperangan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Akibat apa? Tadi lisan yang tidak bisa berkata. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bahayanya lisan ketika lisan ini tidak bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat menyebabkan dosa orang lain. Makanya tamimah ini mengandung unsur dosa yang sangat besar. Ya. 3 dosa bisa menyatu dalam dirinya, yaitu apa? Mengadu domba, kemudian adanya fitnah, kemudian adanya ini. Kenapa? Di zaman Rasulullah SAW dulu ada seseorang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW, membenci Rasulullah SAW. Siapakah dia? Tidak lain adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini di sisi lain pernah memberikan kotoran kepada Nabi Muhammad SAW dan sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dia memiliki seorang istri, maka disebutkan wamra'atuhu. Dan bersama istrinya, yang istrinya ini apa? Hammalat al-hatab, membawa kayu bakar. Apa maksud di sini istrinya membawa kayu bakar? Masuk di sini para ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya seorang istrinya Abu Lahab ini adalah seorang yang suka mengadu domba. Yang dibenci, yang paling buruk adalah manusia yang memiliki 2 wajah. Apa itu? Wajah ini di sini adalah dia berkata sesuci kepada orang lain demikian, di sisi lain dia mengatakan demikian. Bahkan Rasulullah mengatakan wa man kana, barang siapa yang memiliki 2 lisan, ya, barang siapa yang dia memiliki 2 lisan di dunia ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya lisannya yaitu dengan di api neraka pada hari kiamat. Jadi maksud di sini adalah orang yang berkata di sisi lain kepada si fulan, kepada orang lain demikian, kepada si fulan demikian, yaitu orang yang suka mengadu domba. Nah, ini bahayanya orang mengadu domba, mengatakan pada si fulan dengan perkataan A, kemudian kepada si B juga mengatakan kepada si A demikian. Maka ini membahayakan kepada orang lain walaupun perkataan ini benar. Ya, misalnya karena Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu memiliki seorang pembantu qadhi, dan dia adalah awal sukanya tidur. Kemudian Abu Bakar dan Umar ini berkata kepada pembantunya ini dengan ghibah, yaitu apa? Bahwasanya dia adalah seorang yang tukang tidur. Kemudian Rasulullah SAW mendengar, ya, kau telah memakan daging saudara. Maka Abu Bakar menyesal. Kemudian mengadu Rasulullah SAW dengan penyesalan yang luar biasa. Kemudian kalau kamu meminta maaf atau ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaflah kepada pembantumu karena sesungguhnya kamu telah menghibah kepada pembantu tersebut. Hanya cuma gara-gara apa? Mengatakan pembantu itu seorang yang tukang tidur. Nah, ini kalau kita ini lebih daripada itu. Rasulullah itu apa? Kita kadang-kadang menghibahi ustaznya itu yang domba, bahaya. Karena tujuan agama ini adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada menyinggung perasaan orang lain.
tidak ada tiba, tidak ada menyakiti, tidak ada membuat fitnah. Ini tujuan dakwah, tujuan agama ini mengajak manusia waqulu qawlan karima, mengucapkan kepada manusia dan ucapan yang baik. Waqulu qawlan sadida, mengucapkan kepada mereka perkataan yang benar. Waqulu qawlan layyin, perkataan yang lembut. Sehingga dengan ucapan-ucapan yang baik ini akan juga membersihkan hati, akan membersihkan hati. Bahkan disebutkan juga di dalam hadis, ini juga disebutkan dalam kitab Al-Mufrad, ada seorang wanita mengadu, ada seorang mengadu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tetangga yang Rasulullah. Dia rajin sholat, rajin mengaji, puasa Senin Kamis, puasa sholat duha, sholat malam. Tetapi apa ya Rasulullah? Dia tidak bisa menjaga lisannya dari menyakiti tetangga. Dia tidak bisa menjaga lisannya dari menyakiti tetangganya. Kemudian Rasulullah SAW, maka sesungguhnya dia di dalam neraka. Dia di dalam neraka. Berarti apa? Dia mendapatkan ancaman ke dalam neraka akibat lisannya yang tidak bisa terjaga, yang tidak bisa menjadikan lisannya ini mengunci dirinya dari hawa nafsu yang dapat mengubah kemaksiatan dan dosa. Makanya sebab lisan ini banyak terjadinya permusuhan satu dengan yang lainnya. Dan dulunya dia akrab satu dengan yang lainnya, masya Allah, akrabnya luar biasa. Tiba-tiba ada si fulan tadi menceritakan keadaan pribadi yang teman akrab tersebut, kemudian tanpa mereka tabayun, maka terjadilah yang namanya kebencian kepada teman yang tersebut, kebencian kepada orang lain. Maka adalah masyarakat muslim yang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila ada orang yang menyampaikan kepada kita yang engkau sendiri tidak tahu kebenarannya, maka hendaklah kalian mengecek dulu, mengkocek dulu dari kebenaran ucapan tersebut. Ini kita bisa cek dalam ayatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang itu agar bisa tabayun dulu menghadapi ketika ada seseorang yang senantiasa mengadu domba kepada orang lain, sehingga tidak terjadi apa? Persoalan yang sangat satu dengan yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun. Wahai orang beriman, apabila datang kepada kamu seorang yang fasik, orang yang fasik. Ini fasik ini bisa juga orang yang suka memberikan ucapan-ucapan yang tidak benar kepada orang lain. Perkataan dusta, kemudian perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain, ya kan? Dan juga ucapan-ucapan yang dapat menjadikan orang lain ini apa? Tersinggung ya, dengan ucapan. Makanya hendaklah hati-hati dengan ucapan kita yang kadang-kadang tidak sadar ketika kita apa? Berkumpul dengan yang lainnya, asik ngobrol. Ya, tiba-tiba ngobrolnya ini anggun, terbenak, terbesit dalam hati, menceritakan siapa? Orang lain. Ceritakan orang lain. Ketika ceritakan orang lain ini tak sengaja muncullah perkataan-perkataan yang pada hakikatnya tidak ada namun diada-adakan. Ya, perkataan yang tidak ada namun diada-adakan. Akhirnya bertambah cerita yang tidak ada padanya. Inilah yang sering tidak sadar di kalangan kita kaum muslimin, yang kadang-kadang hati ini terlalu mendahulukan apa? Mendahulukan ucapan yang tidak benar dibanding dengan ucapan yang benar. Hanya hati-hati wanibidin, kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebaikan
di akhirat, falyaqul khairan au liyasmut. Hendaklah berkata baik, kalau tidak bisa apa? Diam. Ini prinsipnya seorang yang muslim. Cirinya apa? Hendaklah dia diam, ya, ketika kita tidak tahu apa yang diucapkan orang tersebut benar atau salah. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita atau menjaga ucapan kita dari hal-hal yang dapat menyakiti orang lain. Maka bila orang fasik itu datang kepada kita dan menyampaikan suatu berita, maka periksalah berita tersebut, ya, periksalah berita tersebut, ya, dengan teliti, ya, agar kita tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, agar tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum atau orang lain, yang akhirnya apa? Menjadi penyebab kita menyesal, Banyak, ya, terjadi hal-hal yang seperti ini, mengadu domba lisan kita. Bahkan disebutkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, "Salasatun la yukallimullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak kepada mereka. Ya, wala yanzuru ilaihim, dan tidak memperhatikan mereka, mencuekin mereka. Wala yuzakkihim walau adzabun alim. Yaitu apa? Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka itu ada azab yang pedih. Yang pertama adalah al-musbil, orang yang musbil dari sombong. Ini pembahasan masalah musbil, insyaallah nanti para asatidz yang lain yang mungkin bisa mengajarkan tentang masalah musbil. Isbal, dalam istilahnya isbal itu orang yang menjulurkan kainnya menutupi mata kaki. Itu isbal. Di situ terdapat masalah hukum-hukumnya. Apakah termasuk dosa atau tidak apabila dia tidak sombong? Bagaimana dengan keadaan sombong? Namun jumhur para ulama sepakat bahwasanya sombong tidak sombong, yang namanya isbal itu ada ancaman penghinaan. Ada ancaman penghinaan. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika tahu hadis ini, Rasulullah SAW pernah menegurnya, maka Ibnu Umar sampai beliau meninggal dunia tidak pernah kainnya menutupi mata kaki, baik itu sarung, celana atau jubah. Ini termasuk. Bagaimana kaos kaki? Yang namanya isbal itu dari atas ke bawah. Kalau musbil itu orangnya, isbal itu perbuatannya. Jadi kalau kaos kaki itu dari bawah ke atas, nggak masuk di dalamnya. Tapi yang dimaksud dengan isbal itu dari atas ke bawah, termasuk sarung, kemudian jubah ataupun celana. Pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau senantiasa menjaga kainnya menutupi mata kaki agar tidak menunjukkan mata kaki, beliau selalu menjaganya. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat hadis yang berkaitan tentang ucapan Rasulullah SAW, bahwasanya orang yang isbal itu diancam api neraka. Ya, apabila dia sombong, maka Abu Bakar berusaha bagaimana dengan dirinya, ya Rasulullah, bahwasanya saya orang yang kurus, kadang-kadang kainku menutupi mata kaki. Maka Rasulullah mengatakan menjadi engkau. Abu Bakar saja menjaga dirinya dari hal yang demikian, padahal Abu Bakar bukan orang yang sombong, tetapi berusaha untuk menjaga kainnya menutupi mata kaki karena saking kurusnya tersebut. Ini Abu Bakar saja berusaha untuk menjaga hal yang demikian. Bagaimana kita? Apakah kita telah mendapatkan rekomendasi diri kita bersih sehingga kita melampaui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Yang kedua, al-mannan. Al-mannan ini adalah orang yang suka menyakiti orang lain. Ya, orang yang suka menyakiti orang lain. Ini termasuk orang yang tidak akan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala bicara, kemudian tidak memperhatikannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak mensucikan mereka. Dan ini juga
juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan bil manni, menyebut-nyebut, wal adha, dan menyakiti orang lain. Jadi kadang-kadang lisan ini menurut pandangan yang mengatakan telah berbuat baik dengan memberikan sedekah kepada orang lain. Namun yang menerima sedekah ini kadang-kadang merasa tersakiti. Ini hati-hati. Kadang dalam satu keluarga ada abang dan adik, ketika mereka berbuat kebaikan, mungkin salah satu tentang masalah ekonomi. Mungkin ada salah satu keluarganya yang mampu senantiasa memberikan bantuan kepada saudaranya terus-menerus. Tanpa pandang bulu, tiba-tiba ada masalah, problem dengan dia. Disebut pula apanya? Kebaikan yang dia lakukan. Aku telah membantu kamu. Apa yang kamu minta saya beri. Apa yang kamu minta tanpa ada waktu, aku tetap usahakan dan sebagainya. Begitu terus. Tapi tujuannya apa? Untuk menyakiti. Tujuan itu menyakiti terhadap orang yang diberi kebaikan, walaupun dia telah menyebutkan, makanya tidak dibolehkan. Akhirnya apa? Muncul ucapan, kalau begitu apa yang kamu berikan aku kembalikan lagi kepadamu semuanya. Dan hubungan kita dari ini tidak ada lagi. Nah ini kan terjadi sama kaum muslimin, sama kaum, akhirnya terputus apa? Hubungan silaturahmi. Dan kemudian dia ceritakan kepada orang lain bahwasanya dia telah mengatakan demikian padahal aku telah berbuat baik. Jadi cerita kepada orang lain. Dan orang lain pula mengiyakan tanpa dia tabayun. Akhirnya muncullah riba. Padahal aib seorang muslim wajib ditutup. Man satarallahu fid dunya satarallahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat. Makanya pentingnya lisan ini jangan sampai terucap dengan ucapan yang dapat menyakitkan orang lain. Jangan sampai ucapan kita ini menjadi penyebab orang lain jauh daripada kita. Jangan sampai lisan kita ini menjadikan lisan yang bagaikan pedang. Kemudian pedang ini mengiris-iris hati orang lain. Sedangkan untuk dirinya sendiri tidak. Ada pedang, maka dia tidak terima kalau orang menyakiti diri orang. Maka perhatikan yang ini, masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, jagalah lisan kita. Jangan sampai lisan ini mengiris-iris hati orang lain yang kemudian orang lain lari daripada kita, kemudian bermusuhan daripada kita. Termasuk dalam masalah dakwah agama ini. Menyampaikan kebenaran ini, maka hendaklah jangan terburu-buru kita memvonis orang lain sebelum sampai kepada mereka pemahaman yang benar. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang lari daripada kita. Bukankah Rasulullah SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dakwah itu dengan lembut, bukan dakwah dengan kasar, sehingga orang lain tidak lari daripada kita, tidak lari daripada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita, maka dikenal dengan Rasulullah memiliki sifat ta'ami, kemudian fatonah, kemudian sidik, tablik, menyampaikan. Karena kenapa? Karena kelembutan Rasulullah SAW dakwah
sehingga begitu besar jasa Rasulullah SAW dalam agama ini, sampailah kita pada hari ini bisa berada di atas kebenaran, di atas salah. Kenapa? Menyampaikan ucapan itu dengan kebenaran, dengan kebenaran. Bahkan Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah kibal wal mannan, dan tidaklah seorang itu masuk surga, ya, tidaklah seorang itu masuk surga. Yang pertama adalah orang yang suka tipu, dan yang kedua adalah orang yang suka menyebut-nyebut kebaikan kepada orang lain. Tidak akan masuk surga. Ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Dan juga dalam ayat hadis yang lain, la yadkhulul jannah tamam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ini masalah asal muslimin yang menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali kepada hadis yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah berkata baik. Ini cirinya yang pertama. Jadi yang baik itu bagaimana? Yang baik itu adalah ucapan-ucapan yang hikmah, ucapan-ucapan yang mengandung nasihat. Sebagaimana kita tahu agama ini adalah berawal dari nasihat. Yang namanya nasihat itu adalah baik, ada nasihat. Agama adalah merupakan nasihat. Qulna liman qala lillahi wal kitabi wa rasulihi wa li amil muslimin. Kita diperintahkan menyampaikan sesuatu dengan hikmah. Bahkan dalam masalah perdebatan wajah di bil hikmah wal madrasah, bantahlah mereka perdebatan atau menyampaikan kebenaran kepada mereka bil hikmah, dengan cara yang baik, yaitu dengan ilmu, dengan cara pandang kita, dengan kelembutan, bukan dengan emosi, dengan penuh dengan santun dan contoh-contoh yang baik. Ini kita apabila memiliki dua sifat ini, insyaallah taala mudah bergaul dengan masyarakat, sehingga masyarakat menerima apa yang kita sampaikan. Yang pertama apa? Hikmah. Orangnya itu tidak kasar. Mungkin kalau antum punya teman ngobrol, kalau kasar omongannya, kadang-kadang antum mendekat atau jauh, pasti menjauh. Itu ciri. Kalau antum punya teman omongannya keji, suka ngomongnya itu kotor, ya, antum dekat atau jauh. Kadang-kadang kita senang dengan orang ini malah jadi guyonan. Ini kadang-kadang. Jadi apa? Guyonan, tahu nggak guyonan? Jadi bahan senang kalau kumpul dengan dia, kenapa? Ucapannya ini ngantor, senang. Ngantor itu kayak ngomong sing jorok-jorok senang. Itu padahal wajib kita. Ini kita berusaha untuk menjaga lisan kita dari hal yang demikian. Begitu pula ucapan ini juga akan mengandung beberapa hal yang dapat merusak dari kehormatan diri kita, sebab lisan kita, dan bahkan akibat lisan kita ini terjadi fitnah terhadap diri kita, dan juga fitnah orang lain, dan merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Makanya bahayanya lisan ini muncul banyak hadis-hadis yang larangan dari penyebab jatuhnya kehormatan diri dan orang lain. Salah satunya adalah dusta. Jauhi kedustaan karena lisan. Ya. Persaksian palsu juga lisan. Kemudian fitnah juga lisan. Namimah, mengadu domba juga lisan. Ya. Kemudian mannan juga lisan, menyebut-nyebut kebaikan yang kita lakukan orang lain dalam rangka untuk menyakiti mereka. Ini juga karena sebab lisan. Tetapi yang sering manusia lakukan ada dua. Apa itu? Mengadu domba dan ghibah. Itu yang sering dilakukan manusia. Mengadu domba dan ghibah. Kalau mengadu domba masuk padanya 2, 3 sekaligus dosanya. Fitnah, ghibah, dan mengadu domba itu sendiri.
Tapi kalau ghibah, ini dosanya cuma satu ghibah. Ada dua kalau ghibah. Kalau ada pada dirinya, maka itu adalah ghibah. Kalau tidak ada pada dirinya adalah fitnah. Ini bisa jadi masuk kategori dia benar atau salah. Makanya hati-hati dengan lisan kita. Kalau kita bergaul dengan masyarakat, dengan teman kita, kalau bisa hindari dari hal-hal khobar yang tidak benar, berita yang tidak benar. Hendaklah kita saling menasihati antara mereka. Harus ada tabayun. Lihat ketika Rasulullah SAW melewati 1-2 kuburan. Kemudian Rasulullah SAW ini bersama Rasulullah SAW mendengar di dalam kuburan ini ada 2 orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena dosa-dosa besar, tetapi perkara yang besar. Lihat, bukan dosa-dosa besar, tetapi perkara dosa yang besar. Perkara yang besar. Apa itu yang pertama? Yang pertama itu adalah al-manan. Ya, orang tamimah, yaitu orang yang suka mengadu domba. Itu yang pertama. Jadi mengadu domba itu perkaranya sebenarnya bukan dosa masuk dosa besar. Ya, perkaranya perkara besar karena bisa menimbulkan masalah yang besar. Antum kalau dalam keluarga diadu domba sama keluarga satu yang lain itu sakit hati enggak? Ya, kalau kata apa ini tidak sakit hati kan? Ya, antum pernah ngalamin enggak diadu domba sama keluarga sendiri? Ya, diadu domba. Kadang-kadang sesama istri kita mengadu domba dengan keluarganya satu dengan lain, mengadu domba. Ini bahaya sekali. Makanya seperti nanti istrinya siapa? Abu Lahab. Karena yang suka membakar kayu bakar, maka disebutkan atau disebutkan tidak namanya istrinya langsung, tetapi akan ada seseorang yang akan seperti istrinya Abu Lahab. Apa itu? Mengadu domba. Karena sebab perkara kecil bisa membakar perkara yang besar. Apalagi kita sudah mengaji begini, istri kita sudah diajari jangan mudah bergaul dalam masalah-masalah mengadu domba. Jadi boleh kita bergaul dengan sesama akhwat, tapi hati-hati. Kadang-kadang kalau ceramah ustadznya bagus, ini semangat datang. Kalau ustadznya enggak bagus, monoton, jadi bahan cerita. Pernah nih? Pernah. Mendingan disuruh ngaji aja dia jadi ustadznya. Ini agak, ini perlu dinasihati untuk kita semua. Ya, unggul mas, apa namanya? Ada satu atar, ya. Perhatikanlah siapa yang menyampaikan. Perhatikanlah apa yang disampaikan dan jangan memperhatikan siapa yang menyampaikan. Perhatikan apa yang disampaikan. Ya, kalau kita hari ini tidak pandai menjaga lisan kita, maka berusaha menjadi pendengar yang baik. Nah, ini saja. Jadi lisan ini hendaklah terjaga dari hal-hal yang menimbulkan mudarat di lisan kita dan orang lain. Hendaklah bisa menjaga. Kalau tidak, muslimin yang Allah Subhanahu wa taala banyak terjadinya permusuhan. Ya, terjadinya masalah-masalah yang besar, berita-berita yang besar. Jadi adalah kita mengambil hikmah. Di antara hikmah-hikmah yang ada seseorang yang bisa menjaga lisan adalah kembali sebagaimana ayat yang senantiasa kita dengar, wa qulu qalan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi orang yang senantiasa menjaga lisannya dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang menimbulkan penyakit hati, kemudaratan kepada diri sendiri dan orang lain, maka dia jaga
dan dia senantiasa mengucapkan ucapan yang baik maupun sadida, maka hal yang demikian ini Allah akan gantikan ucapan yang baik ini dengan kebaikan yang sangat besar. Apa itu? Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kita, bermodalkan menjaga lisan kita dari hal-hal yang buruk, hal yang negatif. Allah alam syafaq, sudah masuk waktu sudah bisa ya. Di bisa dulu atau azan dulu? Kalau bisa azan dulu. Apa?
sedikit lanjutan untuk pembahasan sebagai rangkuman. Sebagaimana kita diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan kita dan bergaul dengan orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuti' kulla halafin mahin." Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah laginya. Ya, kita dilarang mengikuti orang yang banyak bersumpah lagi hina. Hammazim masahim binamin, yang banyak mencela, yang kian kemari membawa fitnah atau menghamburkan fitnah. Manna'il khairi mu'tadin athim, yang banyak menghalangi berbuat baik, yang melampaui batas seperti manusia. Masyaallah muslimin ya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman, hendaklah mereka menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang menimbulkan fitnah, dari perkataan-perkataan yang menimbulkan ghibah, dan larangan mengikuti mereka. Ya, larangan mengikuti mereka. Dan larangan pula mengikuti orang-orang yang suka mencela. Maksudnya apa? Apa yang disampaikan si fulan A, kemudian kita juga menceritakan orang lain, bukan mengikuti, maknanya membelakangi, bukan. Maknanya adalah si fulan tadi mengatakan demikian kepada kita, kemudian kita mengatakan kepada si fulan pula. Makanya ini adalah apa? Larangan untuk mengikuti. Jadi pun cukup dia saja mengatakannya, kita lihat menjaga diri. Kalau nggak bisa diam, lisan kita jangan sampai terlibat mengatakan simpulan. Kadang-kadang ya latah kita kepada orang lain. Oh tadi saya dulu dapat dengan simpulan, dia cerita bahwa simpulan itu kada wakada, kilawakal, mengatakan demikian, ya kan? Kita katakan lagi pada simpulan A, S, B. Nanti ketemu orang C, kita juga mengatakan demikian. Ketemu orang F, mengatakan demikian. Ucapan dusta dari simpulan ini tersebar karena kita juga menyebarkan kedustaan orang tersebut. Ini salah satu nyata bukti yang marak di media sosial ini. Ucapan dusta di awal tidak sama dengan realisasi yang ada di bukti yang kejadiannya. Akhirnya apa? Fitnah. Terjadilah perkara-perkara yang menimbulkan masalah besar. Gara-gara apa? Ucapan satu orang. Ucapan satu orang ini menimbulkan fitnah. Ya. Yang tidak jelas khabarnya, kebenarannya, tidak diteliti kebenarannya, yakin dengan kebenaran tersebut, kemudian dia diikutin terus, akhirnya banyak korban yang terjadi. Ini jelas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi, apabila ada orang yang fasik menyampaikan berita kepadamu, maka telitilah ucapan mereka kebenarannya, agar supaya apa? Kita tidak mengalami apa? Kerugian, agar kita tidak mengalami penyesalan nanti. Maka dilarang kita mengikuti mereka, bukan maksudnya menggerakkan mereka, mengikuti kemana dia pergi, tidak. Tetapi ucapan yang dusta, ucapan yang mencela, ucapan yang kian kemari menimbulkan fitnah, kita ikut menyebarkannya di lingkungan masyarakat. Maka kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala camkan hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada hari akhir, hendaklah berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka hendaklah diam, karena diam itu adalah emas. Sekiranya berbicara itu adalah merupakan bagikan perak, maka dia itu emas. Maka jadilah lisan kita menjadi emas yang dapat mengharumkan orang lain dalam ucapan kita, bukan menjadikan hamalan hatab seperti membawa kayu bakar yang dapat merugikan orang
orang lain karena lisan kita itu menghina, fitnah, kemudian menyakiti orang lain, dan juga menjadi penyebab lisan kita terjadinya orang lain saling membenci karena kita berusaha membuat kegaduhan. Maka berlindunglah kepada Allah dari lisan-lisan kita dari hal yang demikian. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan kita berterima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.